Coba deh ingat-ingat momen ini. Jam 1:30, udara lagi panas-panasnya, duduk rapi di dalam kelas, terus melihat jam dinding yang terus berputar. Tiba-tiba, ya, bel pulang sekolah berbunyi. Apa yang pertama kali terlintas di dalam pikiran kalian? Pasti rasanya plong banget. Kalian ngerasa bebas. Akhirnya selesai juga penderitaan ini. Waktunya main, waktunya nongkrong, waktunya rebahan. Tapi tanpa kita sadar, momen sesederhana bel pulang sekolah ini udah membentuk kebohongan besar di dalam alam bawah sadar kita. Kebohongan apa? Kebohongan kalau belajar itu bisa sah kalau kita berada di dalam ruangan yang ukurannya 7x8 meter. Belajar itu cuma diakui kalau kita pakai seragam, duduk rapi bareng teman-teman, terus dengerin guru ngejelasin materi yang panjang di dalam kelas. Begitu kita keluar dari sekolah, rasanya kayak otak kita itu pencet tombol off. Kita ngerasa kewajiban belajar hari ini sudah lunas. Jujur aja, ini adalah bentuk penjara pikiran paling rapi. Kita dikondisikan untuk alergi sama kata belajar, karena belajar selalu dikaitkan dengan LKS, buku paket, nilai rapor, dan hafalan yang ngebosenin. Padahal dunia ini terlalu luas, terlalu kompleks, dan terlalu keren kalau cuma dipelajari di balik meja kelas. Selamat datang di perjalanan riset saya. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius. Kita akan ngebongkar kenapa sistem yang ada saat ini gampang bikin kita jadi robot, dan gimana caranya kita ngebajak sistem ini buat jadi manusia yang beneran merdeka. Dulu ada seorang pemikir kritis bernama Ivan Illich. Dia menulis sebuah ide yang sangat radikal. Intinya dia bilang gini, institusi sekolah itu memonopoli kata belajar. Seolah kalau kita nggak punya ijazah formal, kita nggak dapat nilai 100, kita itu dianggap atau kita berarti kita nggak punya ilmu apa-apa. Padahal mari kita buka mata dan lihat realitasnya. Belajar yang sesungguhnya itu sebenarnya dimulai ketika kalian berani untuk meruntuhkan tembok kelas itu dan ngejadiin dunia nyata yang ada di sekitar kalian sebagai ruang kelas sesungguhnya. Kalian mau belajar ekonomi, apakah cukup hanya dengan duduk di dalam kelas kemudian menghafal teori supply dan demand atau menghafal rumus akuntansi dalam buku cetak? Tentu tidak. Belajar ekonomi yang paling real adalah ketika kalian sadar uang jajan kalian cepat habis padahal nominalnya masih sama. Belajar ekonomi adalah pas kalian atur budget bulanan, nahan gengsi buat gak FOMO beli barang yang gak diperlukan, atau pas kalian patungan sama temen buat mulai usaha kecil-kecilan. Kalian belajar negosiasi di pasar, ngatur modal biar gak boncos, dan belajar ngerasain susahnya nyari uang sendiri. Itu baru belajar ekonomi. Kalian mau belajar komunikasi, sosiologi, atau leadership, gak perlu nunggu tugas kelompok PPKN buat pura-pura diskusi. Belajar komunikasi yang benar adalah ketika kalian ikut organisasi, kepanitiaan sekolah, atau acara karang taruna yang ada di kampung. Kalian belajar debat sama orang yang beda isi kepala tanpa harus musuhan. Kalian belajar nyari jalan tengah ketika ada konflik, nebelin muka buat nego, cari sponsor ke orang dewasa, dan muter otak buat mastiin acara yang kalian buat itu nggak berantakan. Pengalaman-pengalaman kayak gini, benturan-benturan di dunia nyata ini jauh lebih ngebentuk mental, karakter, dan skill kalian dibanding duduk di deretan bangku kursi yang kaku. Di dunia nyata, kalian bebas kerancang kurikulum sendiri sesuai realitas kehidupan kalian. Tapi tunggu dulu, saya tahu apa yang ada di dalam pikiran kalian sekarang. Wah, asik dong kalau belajarnya di luar sekolah. Kita bebas mau ngapain aja tanpa aturan. Nah, disinilah titik jebakannya. Dikasih kebebasan tanpa batas, itu sebenarnya ngeri banget teman-teman. Kenapa? Karena kalau udah nggak ada batasan tembok, nggak ada guru yang marahin kita kalau kita bolos kelas. Kebanyakan dari kita malah hancur lebur. Kita milih buat tidur seharian, main tim sampai larut malam, dan scrolling media sosial berjam-jam sampai mata kita perih. Kenapa kita cenderung lebih milih yang gampang? Disinilah filosofi dari seorang sufi dan pemikir besar bernama Ibnu Arabi menjadi relevan buat anak muda zaman sekarang. Ibnu Arabi bilang, di dalam diri manusia itu ada tarik-menarik antara dua dorongan. Dorongan yang pertama yaitu yang sifatnya hewani atau nafsu syahwaniyah. Insting yang maunya cuma enak doang, nyari yang gampang, malas-malasan, nyari hiburan instan, dan ngejar kepuasan sesaat. Kalau bahasa gampangnya, ini dorongan yang buat lo kecanduan dopamin murahan. Tapi di sisi lain, manusia tuh dikasih superpower namanya nafsu natiqoh. Kita punya akal kritis, punya hati nurani,
dan punya keinginan untuk mencipta serta mencari makna hidup. Ini adalah dorongan yang bikin kita berbeda dari makhluk lainnya. Nah, pas kalian mutusin buat keluar dari sistem kaku dan memutuskan untuk belajar mandiri, perang antara dua dorongan ini akan kejadian tiap detik. Kalau kalian biarin sisi syahwaniyah yang menang, kalian cuma bakal jadi konsumen pasif, dikasih gadget yang canggih, dikasih akses internet yang berkualitas, tapi malah kalian gunakan untuk menguras waktu. Kalian merasa merdeka karena nggak disuruh-suruh. Tapi sadar nggak? Kalian sebenarnya lagi dijajah habis-habisan sama algoritma platform digital. Teknologi yang pakai kalian, bukan kalian yang pakai teknologi. Terus gimana dong caranya agar kita nggak kejebak di kebebasan yang merusak? Gimana caranya agar superpower akal sehat kita yang pegang kendali? Jawabannya adalah dengan mendeklarasikan diri sebagai pelajar mandiri. Menjadi pelajar mandiri itu bukan berarti kalian belajar di kamar sendirian, antisosial, dan merasa paling tahu dunia. Justru sebaliknya, menjadi pelajar mandiri itu artinya kalian ambil alih kursi kemudi dari pendidikan kalian. Kalian adalah nahkodanya. Dan karena kalian nahkodanya, kalian butuh penasihat. Kalian butuh mencari mentor atau fasilitator di dunia nyata. Beda sama sistem sekolah gaya lama yang memperlakukan murid kayak celengan kosong yang diisi materi hafalan. Mentor beneran itu nggak akan pernah mendikte kalian. Mereka nggak akan nyuapin jawaban instan. Mentor yang baik itu bakal ngajak kalian diskusi, ngasih tantangan, merekomendasikan buku bacaan, dan memantulkan ide-ide kalian agar makin tajam. Mereka memfasilitasi akal kalian biar makin nyala dan bekerja maksimal. Dan yang paling krusial bagi seorang pelajar mandiri ini adalah teknologi itu adalah alat. Internet, smartphone, dan tools-tools yang ada saat ini itu bukan hanya sekedar alat mainan untuk membunuh rasa bosan, tapi itu adalah alat untuk berkarya, alat untuk menolong orang lain, alat untuk memanifestasikan ide-ide brilian di kepala kalian menjadi sesuatu yang nyata dan berdampak. Daripada kalian disetir oleh tren yang lewat di timeline kalian, kenapa nggak kalian yang mulai menciptakan nilai positif dari tren tersebut? Di titik inilah kalian pelan-pelan berevolusi menjadi apa yang disebut oleh Ibnu Arabi, yaitu manusia insan kamil, manusia utuh yang berdaulat, manusia paripurna yang sadar akan potensinya dan punya kekuatan penuh untuk mengendalikan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, video ini adalah titik akhirnya, sebuah manifesto, sebuah deklarasi untuk generasi kita. Selama ini kita sering banget diperlakukan kayak robot dalam pabrik besar, dicetak berdasarkan standar yang sama, diajarkan untuk menghafal hal yang sama, dan disuruh patuh tanpa boleh banyak protes supaya nanti kita gampang disuruh-suruh dan masuk ke dalam sistem industri. Tapi hari ini, di detik ini juga kita berhak bilang tidak. Kita menolak untuk menjadi sekrup mesin penghafal. Kemerdekaan yang sejati itu bukan saat kita seenaknya cabut dari tanggung jawab dan nongkrong seharian tanpa arah. Pendidikan yang sejati itu adalah ketika kita berani menjadikan luasnya dunia nyata ini sebagai ruang kelas kalian. Saat secara sadar kalian mulai mencari orang-orang hebat untuk dijadikan mentor. Saat kalian menggunakan teknologi sebagai senjata untuk mencipta dan menyebar kebaikan, bukan membiarkan teknologi itu sendiri yang merampas masa depan kalian. Kemerdekaan sejati adalah saat kita berdaulat penuh atas pikiran kita sendiri, atas waktu kita sendiri, dan atas hidup kita. Gedung sekolah mungkin punya tembok yang tebal, dan bel pulang sekolah mungkin akan selalu berbunyi. Tapi mulai hari ini, proses belajar kita nggak akan pernah berhenti. Mungkin sampai sini dulu. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan berkomentar. Sampai jumpa di ruang riset aku yang selanjutnya.